Pengen dong dimanja kayak anak muda sekarang, kayak orang lain. Aduh ini Umi gimana? Kan kita udah punya cucu 2. Masa pengen dimanja seperti dulu kita waktu pacaran? Nggak apa-apa tuh. Insya Allah nanti ke depan kita kalau punya rezeki kita main-main jalan-jalan ya. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Wah, sudah berapa lama pernikahannya? 32 tahun. 32 tahun itu pernah cekcok gak? Sedikit. Jarang. Jarang, sedikit ya. Beneran Tapi Ibu? solusinya gimana sih kalau ada masalah rumah tangga? Saya bawa ke kamar. Aku masih kecil. Jadi ada tips-tipsnya, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Masya Allah, silakan Ibu. Masya Allah Saski, luar biasa. Iya. Gimana? Oh ya, kenapa Ustadz? Kita jadi bingung nih. Iya, silakan. Oh Masya Allah. Jemaah. Aku jadi terpana tadi sama keromantisannya Ibu dan Bapak ya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Aku jadi salting jemaah. Jadi alhamdulillah ya untuk jemaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema bertahan sayang pasti kita menang. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih. Tentang 20 tahun berjuang Pak Sutri memiliki anak lewat bayi tabung. Seperti apa ya berikut tayangannya. Setelah menanti selama 20 tahun, perjuangan panjang Alice Lee, seorang ibu berusia 47 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, akhirnya membuahkan hasil. Melalui program bayi tabung, ia berhasil melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan bernama Sheryl. Aduh Masya Masya Allah, Allah perjuangannya Ustadz. dahsyat, Masya Allah. Iya 20 tahun tahun. loh rumah tangga akhirnya berhasil juga memiliki keturunan gitu ya lewat bayi tabung. Masya Allah memang ada ya kejadian Ustadz bertahun-tahun berumah tangga bahkan berpuluh-puluh tahun seperti contohnya tadi belum juga dikasih keturunan. Jadi bagaimana cara mempertahankan rumah tangga apalagi menghadapi rumah tangga atau pertanyaan dalam rumah tangga dari orang sekitar atau orang terdekat. Kapan punya anak? Benar. Nah, atau enggak misalnya gini, enggak kesepian kamu hidup tanpa anak. Aduh rasanya kan sakit. Padahal kan kita ya belum dikasih aja sama Allah. Betul. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Ya. Mohon izin guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Saskia dan guru-guru kami dimanapun serta para penonton di studio. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah berikan keturunan yang saleh dan saleha insya Allah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ujian rumah tangga dengan misalnya waliyadzubillah sulit mendapatkan keturunan, bagaimana cara kita tetap fight, tetap berjuang? Maka yang pertama teruslah berdoa dan ikhtiar, jangan pernah berhenti, jangan pernah pupus dan putus harapan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah berikan anak keturunan, kata Ibnu Abbas usia ketika beliau itu sudah sampai 99 tahun baru dapat anak Ismail alaihissalam. Masya Allah, bukan usia yang muda. Tapi beliau tidak pernah berhenti, terus berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin semua kita bisa membaca doa yang Allah mohon maaf misalnya sulit mendapatkan keturunan. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 89. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak, anta khairul warisin, wala taj'alni farda wa anta khairul warisin. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang memberikan waris keturunan. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sudah mohon, sudah ikhtiar, pola makannya sudah dijaga, istirahatnya juga yang cukup, diperhatikan semuanya. Tapi Allah juga belum berikan keturunan. Maka bersabar, apalagi yang bisa kita lakukan selain bersabar. Karena setiap rencana Allah pasti yang terbaik buat kita. Kita nggak pernah tahu kenapa Allah belum berikan keturunan kepada kita. Mungkin di mata Allah itu yang terbaik buat kita. Maka bersabar. Karena kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Yahabu lima yasha'u inasan wa yahabu lima yasha'u dzukur. Allah bisa menganugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak laki-laki ataupun anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Ada orang menikah anak laki-laki dapat, yang perempuan juga dapat. Ada yang laki-laki saja anaknya. Dia coba udah 3, ke 4, ke 5 sampai ke 8 laki-laki semua. Ada yang perempuan semua. Ada yang langsung 2 sepasang laki dan perempuan, alhamdulillah. Tapi wa yaj'alu lima yasha'u aqima. Ada juga orang-orang yang Allah takdirkan memang tidak memiliki anak keturunan. Maka ini adalah takdir Allah pasti yang terbaik. Kita bersabar.
Ustadz, saya sabar, suami sabar, istri sabar, alhamdulillah. Cuman ini omongan tetangga Ustadz, omongan saudara itu lekit sekali Ustadz. Bukan cuma sampai ke ulu hati, tembus ke empedu Ustadz. Tiap hari kebayang, kepikiran terus berat itu. Bagaimana itu Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, irda'un nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mau bikin senang semua orang, itu adalah tujuan yang mustahil bisa tercapai. Apapun kondisi kita, orang tetap ngomongin. Menikah misalnya, kita menikah dengan adakan pesta besar-besaran, sombong, pengen kata orang hebat itu, mentang-mentang apa misalnya. Kita adakan sederhana, dibilang pelit, Masya Allah. Apapun yang kita lakukan pasti akan mendatangkan buah bibir orang-orang yang disebut dengan kaum nyinyiriyun wa nyinyiriyat. Ya Allah. Kita punya anak, dibilang banyak banget anaknya. Gak punya anak juga diomongin. Maka kalau kita ingin menyenangkan semua orang, pasti akan ada keluar kata-kata itu. Maka bersabar, serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu, pasti ada kebaikan dalam setiap ujian yang Allah berikan pada kita insya Masya Allah. Allah. Jadi nggak mungkin ya kita mengikuti omongan orang. Karena kita Betul. melakukan A, pasti orang mintanya B. Kita B mintanya C. Kita C Betul. minta D. Nggak akan habis ya Gak Ustadz akan ya. ada habisnya. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Iya. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah jamaah untuk diri kita nggak apa-apa kalau misalnya lagi diomongin, yang penting diri kita dan pasangan kita itu sama-sama saling memahami dan saling cerita aja gitu. Wah ada apa nih? Kaget aku. Ya Allah ada apa Ustadz? Kan kita senantiasa mau tahu nih gimana nih perasaan jamaah termasuk yang di rumah diwakili sama jamaah yang ada di sini. Betul. Karena kita akan masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Pokoknya saya mau tanya langsung persoalan rumah tangga deh. Wah, mau nanya yang aku mana mau Ustadz? pilih. Wah, bapak-bapak nggak usah deh. Ibu sini bu, sini. Ayo Bu, silakan Bu. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Ya. Susah kalau di situ nggak kelihatan. Sini nanti. Ibu, maunya dijemput. Sini Ibu, sini Ibu. Silakan, Ya. perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah aja sini. Silakan diberikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aliatus Sya'ni dari Batang, Jawa Tengah. Masya Allah, tepuk tangan coba. Iya, Maaf Jawa ya. Tengah. Jawa Tengah. Iya. Masya Allah. Pernah nggak ibu merasa di dalam rumah tangga ibu pernah ada satu masa waktu itu nggak punya apa-apa sama sekali? Aduh. Mestinya ya pernah. Pernah. Terus apa yang ibu lakukan dan rasakan? Ya tetap kita pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tetap ikhtiar. Ikhtiar. Insya Allah dengan kita pasrah dan ikhtiar mesti ada jalan dari Allah. Tepuk tangan Amin. dulu, luar biasa. Masya Allah. Jadi coba ibu ingetin sama jamaah yang di rumah supaya bisa optimis, baik sangka sama Allah. Silakan. Para hadirin yang di rumah, semua keluarga pasti insya Allah akan mengalami Ya, kekurangan, kelebihan itu pasti ada. ya. Tapi giliran pas kekurangan ini kita semua tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Tepuk taala. tangan dulu, luar biasa. Makasih banyak ya Bu. Ya, makasih Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Mau kemana? Assalamualaikum dulu. Salam dulu dong Ibu. Sama grogi Pak Ustadz. Nggak Waduh, apa-apa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. sama-sama, Makasih banyak Ibu Alia. cantik. Sama nama istri saya. Izin Ustaz Sam. Wah. Dah. Ustaz Bani kata Ustaz Sam, iya namanya mirip, mukanya juga mirip, badannya juga. Nostalgia. Baik, mohon izin tanpa menggurui. Kepada semuanya, maaf tanpa menyinggung perasaan. Yang namanya hidup kadang senang, kadang susah. Makanya bertahan sayang. Walaupun sedang diuji ekonominya, kita pasti bisa menang melewati ujian itu. Tepuk tangan dulu dong. Maka ketika kita diuji kekurangan, kehilangan, maka jangan lupa dua ini. Salat dan sabar. Ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat dua ini. Sabar dan salat. Sabar dalam usaha,
sholat dengan berdoa, memohon kepada Allah. Maka ketika terjadi seperti ini, tingkatkan keimanan kita. Apa artinya iman? Yakin. Keimanan itu adalah bentuk keyakinan kita. Karena yakin tidak mungkin Allah menyiapkan kehidupan kalau tidak ada bahannya. Pasti kita disiapkan. Tidak akan mungkin datang kiamat kalau masih ada 3 binatang ini. Kambing, sapi, yang ketiga ontak. 3 ini. Artinya apa? Sudah diatur semuanya. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka lihat dulu siapa harus ada namanya tanggung jawab. 1, 2, 3. Tanggung jawab. Jadi yang pertama keyakinan kita, tanggung jawab kita. Dan yang ketiga komunikasi, ngomong. Ini yang paling penting. Gimana nih? Apa solusinya? Maka saling menutupilah antara keduanya. Suami maupun istri. Jangan saling menyalahkan. Giliran senang dia bahagia. Giliran tidak senang dia marah-marah. Jangan. Hargai pasangan. Betul tidak? Mungkin hari ini agak kurang. Maka berhematlah. Kalau berlebih menabunglah. Itu caranya. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau tidak dapat nikmat bersabar. Sabar, syukur. 1, 2, 3. Sabar, syukur. 1, 2, 3. Sabar, syukur. Masya Allah. Jadi keimanan, tanggung jawab, komunikasi, harmonisasi. Harmonisasi. Saling menyeimbangkan. Kemudian jangan lupa ada namanya cari solusinya. Gimana permasalahan ini? Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Oh kenapa bisa begini? Oh kita terlilit utang. Mungkin ada masalah yang lain. Muhasabah diri. Dan yang terakhir Ustaz. itu kuatkan dengan 3 hal. Apa itu? Doa, Doa, usaha, tawakal. tawakal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi harus diingat ya jemaah, misalnya sedang kekurangan itu bersabar, tapi kalau berlebih harus bersyukur. Apa ibu-ibu? Sabar dan Masya Allah. Nah sekarang kita masuk nih ke segmen yang dimana kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya jemaah. Yang mana ya? Yang mana ya ini? Waduh. Kayaknya yang ini boleh deh, izin ya Ibu. Yuk ikut ya Bu. Oke boleh. Sebelum Ibu curhat kita panggil dulu, mohon izin Ustadz Bani, Ustadz Syam untuk ikut ke tengah. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Masjid Talim Masjid apa majelis? Majelis Talim Oh majelis, siap. Al-Baqarah Cisarua Bandung Barat. Tepuk tangannya jemaah. Al-Baqarah benar Bu? Al-Barokah. Al-Barokah, Al-Baqarah mah kepanjangan Bu. Al-Barokah maaf. Barokah. Al-Barokah. Al-Baqarah. Coba Al-Barokah. Al-Barokah. Al-Barokah udah benar ya Bu ya, udah benar. Iya. Silakan curhatnya Ibu. Sama Ustadz Maulana boleh? Sama Lihat kamera aja Bu, boleh. Boleh. Silakan lihat. Ustadz Bani aja. Iya, sama semuanya juga. Mau curhat. Nih, kan punya saudara, pinjam uang. Pas pinjam dia manis, pas ditagih Pahit. dia pahit. Marah-marah gitu. Masya Allah. Jadi gimana solusinya ya? Jadi ibu mau tagih sekarang apa udah ditagih? Ya Iya. ditagih, Udah tapi tagih dia tapi pahit. Gimana Mukanya ya? pahit ya? Ya kan dia janjinya cuma sebulan. Heeh. Pas ditagih pas sebulan. Dia malah cemberut gitu marah. Cemberut. Masya Allah. Oh ya emang Ibu gimana nagihnya Bu? Kan saya perlu uang gitu. Gimana uangnya udah ada belum yang kamu pinjam kemarin teh? Iya. Ya jawabnya teh ya ketus lah gitu lah. Kayak orang marah gitu. Gimana Bu? Kalau Cemberut. ketusnya Bu, kayak gimana Bu? Nanti aja kalau udah ada saya bayar katanya. Ya Allah. Kan jadi nggak enak ke Jadi yang sayanya. ngutang lebih galak ya Bu daripada Iya. ngutangin. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan orang itu diberikan keluasan rezeki sehingga dia bisa bayar utangnya Bu ya. Amin. Amin.
Udah didoain tuh, kalau bisa bayarnya lebihin dikit ya. Amin ya Bu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berhutang itu sesuatu yang bukan haram, boleh. Bahkan Rasul pun pernah berhutang. Tapi orang yang terbaik adalah ketika dia berhutang, dia berusaha untuk melunasinya secepat mungkin. Dan ketika dia melunasi, husnul ada namanya. Itu kalau bisa dilebihkan. Kalau tak bisa dilebihkan, maka berikan tutur kata, sikap yang baik. Mohon maaf ya, saya belum bisa melunasi hutang sesuai dengan tenggat waktu yang saya janjikan karena ABCDFG, maafin dan seterusnya. Tapi meski begitu memang kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan hutang. Hutang itu hammul layali wa dhammun nahar. Malam itu bikin pusing, bikin stres, siang pun bikin malu. Orang berhutang jalan tuh nggak tegak, jalan dia merunduk. Ini kalau ada orang berhutang tapi dia malah, mohon maaf, dia jalan-jalan, dia belanja, ini nggak tahu diri. Maka kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang sebenarnya sanggup bayar hutang tapi dia tunda, zalim namanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ibu, kalau ibu bersabar, insya Allah pahala di situ Bu. Setiap hari jadi sedekah buat ibu. Masya Allah. Masya Allah. Boleh izin ditambahkan Ustaz Syam? Sabarnya ibu bukan diem aja. Sabar dalam arti ibu tetap nagih meskipun dia galak. Ibu bisa lebih galak gak daripada dia? Enggak. Nggak bisa, aduh Masya Allah. Jadi ibu takut ya, ibu sudah nagih itu sudah bernilai pahala buat ibu. Karena kita yang diutangin tuh memang wajib juga untuk mengingatkan. Karena diingetin aja masih lupa, apalagi nggak diingetin, subhanallah. Jadi mengingatkan. Kemudian yang kedua bisa tambah pahala dengan cara apa? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dengan cara menambah tambahan waktunya. Kalau kemarin ngasih sebulan, ibu kasih tahu, ya udah deh bulan depan saya tagih lagi ya. Tolong jangan jalan-jalan dulu, tolong jangan jajan dulu, tolong jangan beli yang tidak penting dulu. Karena engkau punya hutang, saya kasih tambahan waktu 1 bulan lagi. Misalnya, tambahin waktu untuk dia. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau ibu ikhlaskan itu jauh lebih baik dan menjadi pahala buat ibu. Kalau ibu udah kaya raya banget dan dia udah miskin banget. Ibu mau begitu nggak Bu? Ibu jadi kaya raya banget, dia jadi miskin banget, mau nggak? Mau. Setidaknya kita kaya raya banget aja ya Bu ya. Iya, yang penting kitanya kaya raya. Kan kalau dia miskin ngutang mulu ya Bu ya. Jadi ibu mudah-mudahan ibu lakukan apa yang harus ibu lakukan. Apa itu? Menagih. Mumpung di sini Ustaz, tagih aja Bu. Oh jangan nanti sebut tamu Ustaz. 1 menagih, 2 bersabar yakni menambahkan waktu untuknya. Yang ketiga kalau bisa ikhlaskan silahkan ikhlaskan karena itu bernilai lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah. Tapi jangan lupa minta juga sama Allah, ya Allah disebabkan karena saya dizolimi sama orang yang berhutang maka luaskan rezeki saya. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Amal soleh ibu adalah memberikan hutang kepada saudara itu. Masya Allah, amin. Mungkin ibu dalam hati kalau mau nagih nggak apa-apa nih di kamera tapi jangan sebut nama ya Bu. Hei Teteh. Karena iya mungkin aja kan jamaah Islam itu indah dimanapun berada tuh banyak. Mungkin aja dia nonton Bu. Teteh. Silakan Bu. Teh, maaf ya, bayar utangnya secepatnya saya perlu. Lembut banget nagihnya. Sudah. Masya Allah. Lembut banget nagih aja selembut itu. Iya makanya. Akhirnya saya tahu yang berutang itu tete-tete perempuan. Tadi misal ya Bu ya. Lagi ada lagi nggak Bu? Udah. Oh ya Allah lembut banget Udah. Masya Ini bukan Allah. hanya terjadi Biarin pada aja saudara dia ibu. kalau udah pas mau bayar ya terima, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, ikhlasin aja. Aduh ya Allah baik banget Masya Allah. Boleh tepuk tangannya dulu jamaah untuk ibu. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Bertahan sayang, pasti kita menang. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.